Lama tak muncul di layar kaca, pesinetron sekaligus model tampan Marcel Chandrawinata kini hadir kembali dengan sinetron terbarunya yang berjudul Ijabah Cinta. Kisah dari drama keluarga dan percintaan itu menjadikan dirinya sebagai karakter yang bertanggung jawab dan penuh rasa cinta. Selain itu, Marcel mengaku dirinya akan mengambil berbagai tawaran syuting selama bulan Ramadan ini. Meskipun dirinya harus syuting di tengah mereka yang berpuasa, Marcel tetap menjunjung tinggi nilai toleransi dalam beragama, kendati dirinya tidak menjalani ibadah puasa. Ayah dari satu anak itu merasa sangat salut dengan artis yang berpuasa namun tetap semangat dalam menjalani sederetan aktivitasnya. Sehingga membuat dirinya untuk bisa lebih menghargai dengan tidak makan di depan mereka dan memilih untuk di mobil atau di ruangan pribadinya. Lantas bagaimana cara dirinya dalam membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga? Sinetron baru seperti apa nih? Katanya juga ada pengalaman pribadi. Sama gitu, ada kesamaan pengalaman pribadi. Enggak lah, itu guyonan aja lah. Sebenarnya ya semua suami istri itu tetap bisa harus berkomunikasi. Cuma kebetulan memang di karakter gue ini gue memang harus lebih tunduk sama istri karena ceritanya nih gue tadinya nggak mau nikah sama istri gue ini, tapi karena satu dan lain hal gue harus menikah dan gue kalah dari posisi, dari kekuatan, dari cinta, gue kalah semuanya. Jadi memang si Aris ini hanya bisa menerima dengan apa yang istrinya berikan dan pada intinya memang karakter Aris ini adalah seorang yang tanggung jawab, seorang yang memiliki rasa cinta kepada karakter cinta. Jadi selain itu dia tidak punya cinta yang lebih. Mungkin yang lain cintanya cuma 20%, sama cinta ini memang bisa 90%. Gitu. Mungkin Dah? alasan menerima ini apa sih soal kalau boleh tahu? Ada tawaran sinetron untuk Ramadan? Mostly gara-gara ini sutradaranya Bang Uli, karena gue sebelumnya pernah dengan Bang Uli, dia selalu bisa memberikan keseriusan, kedetailan dalam setiap kali kita memberikan tayangan. Jadi memang salah satu hal yang membuat gue untuk yaudah gue ambil deh gara-gara ada Bang Uli. Jadi tadinya karakternya mungkin biasa saja, walaupun semua karakter penting, tapi dengan di tangannya Bang Uli karakter menjadi luar biasa. Dan karena ini juga menuju Ramadan, kebiasaan gue di Ramadan itu selalu ada syuting, jadi sekalian aja gue ambil aja gitu. Membangun toleransi Gue sih selalu dalam hati gue tuh melihat orang-orang yang puasa pada lagi syuting itu sangat luar biasa, karena kalau setiap adegan aja gue harus minum, sedangkan mereka tidak boleh minum sama sekali dan mereka harus bisa menahan sampai jam 6 ya. Sampai jam itu salah satu disiplin yang yang nggak bisa diajarkan dari kecil gitu loh. Memang nggak bisa diajarkan pada saat dewasa, dari kecil. Dan gue selalu salut kepada teman-teman di lokasi. Padahal misalnya pada saat puasa gue pengennya makannya di dalam rumah, di dalam ruangan gue sendiri atau di dalam mobil. Cuma selalu mereka bilang, lu makan di sini aja. Karena lu makan kita bisa nahan, kita dapat pahala katanya. Oh ya udah. Tapi memang eventually gue akhirnya tetap makan di ruangan gue sendiri. Cuma itu tidak menutup buat mereka supaya pada saat puasa melihat makanan itu akhirnya bagaimana. Terus yang benar-benar gue concern adalah kalau habis adegan fighting tetap nggak mau minum. Wah itu luar biasa deh. Karena gue aja fighting 1 scene 2 scene aja udah pengen minum, sedangkan mereka enggak. Jadi ucap. Tapi akhirnya hikmah apa sih yang didapatkan setelah main di religi ini, kan mungkin ada pelajaran-pelajaran. So sebenarnya judul Ijabah Cinta ini belum masuk ke religi, kita masih di drama memang, tapi memang ini sudah diberikan timeline kira-kira nanti pada saat Ramadan, penayangan pada saat Ramadan itu seperti apa. Jadi kalau rasanya gue belum tahu karena pada saat ini memang sekarang masih di dramanya, di drama keluarga dan di drama percintaan. Di sinetron ini mungkin apa yang mungkin yang masih tetap ada di situ gitu. Karena maksudnya bertahun-tahun kan sinetron ketinggalan. Tahun lalu gue ada sempet ngerjain film, jadi memang pengennya sih on and off, ada di stripping, ada di film juga. Jadi di semua platform gue pengen cobain lagi. Yang gue belum coba sekarang di OTT sama di web series. Nisha yang udah duluan, tapi gue belum nyemplung. Nah, jadi gue pengen, karena buat kita yang nggak ada habisnya untuk belajar. Jadi memang setiap tahun itu kalau kita bisa belajar sesuatu yang baru, ya kenapa tidak? Nah tadi bilang bikin film, kemarin filmnya bakalan tayang kah? Jalan terus tayangnya? Pasti dong. Jadi sekarang film lagi mau kita kirim ke Lembaga Sensor Indonesia.
setelah itu kita baru bisa dapat tanggal penayangan. So teman-teman doain ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar film pertama, dan semoga semuanya berjalan dengan baik. Minta komentar dikit, salah satu bandnya kan sekarang lagi masuk ke Ya, jadi untuk si Sky kemarin juga kita sempat hubungi mereka, hubungi manajemen, semuanya untuk si Sky mereka dia baik-baik saja, yang penting dalam keadaan sehat. Dia sudah mempersiapkan untuk semuanya, ya semoga ikutin saja proses hukumnya. Doa dan support selalu datang dari kita, dari PH Infinity dan dari teman-teman cast, semuanya juga selalu mendukung dia. Jadi ini kan bakal stripping lagi nih. Anak sendiri berarti pikir gimana kangen-kangenan? So jadi gue untungnya di sini kayaknya yang di karakter anak mudanya yang punya anak gue doang. Jadi kurang lebih gue cuma minta palingan jangan terlalu pagi. Sekarang sih masih jam 9, tapi nanti kalau udah mulai ada stok, gue minta jam 10, jam 11. Jadi paling nggak pagi gue bisa main sama anak gue dulu. Dan kalau dulu pada saat gue syuting ke Kalimantan, gue pergi 1 bulan, gue pulang anak gue nggak inget. Sekarang gue pastikan anak gue selalu inget ketika kali gue pulang ke rumah. Ya, ini anak gue yang sudah besar. Serius ada pengalaman kayak gitu? Iya, jadi kemarin gue syuting di Kalimantan sampai 27 hari. Pas sebelum gue pulang gue selalu video call. Ternyata video call tidak ngaruh karena pada saat pulang gue mau peluk anak gue nangis. Padahal gue udah suruh Nisha tiap 2 minggu datang nih, maksudnya ini kayak papa, tapi dia udah tahu ternyata Nisha bukan bokapnya gitu. Oh gitu. Ya udah tahu deh bedanya gue sama Nisha, yang mana ayahnya dia tahu. Tapi butuh waktu pendekatan berapa lama akhirnya nerima? 2 hari gue tuh baru dia mau dipeluk, maksudnya baru dia mau digendong, sebelumnya nangis terus. Jadi sekarang gue bilang kalau misalnya ada syuting di luar kota, kalau lebih dari 20 jari jangan deh. Paling 20 hari oke deh. Oh itu jadi satu Iya. pengalaman. Pernah sekali kayak gitu. Tapi untuk sekarang support satu sama lain sama istri juga kan, lu juga sibuk syuting untuk handle kecil. Kebetulan syutingnya juga nggak terlalu jauh dari rumah, jadi nanti pada saat udah mulai kangen bisa main ke lokasi, bisa menghabiskan waktu di lokasi karena lokasi syutingnya juga tempat yang enak untuk buat ditunggu, maksudnya kayak bukan di hutan dan di tempat lain, jadi kita syuting di studio, jadi ya kalau lagi kangen banget ya bisa ke situ. Lighter than the sun. Your light. Can't help me. You like a story. Ada Ruby ini di sini, gimana nih experience-nya kali ini? Ada perbedaan nggak sih di syuting yang pertama kayak gitu? Aku merasa bahagia dan bersyukur banget bisa bergabung lagi di universe ini gitu, dan dipercaya sama pihak MD, sama Pak Manoj, sama Mas Kimo gitu, dan juga tim MD gitu untuk menjadi Badara Ugi lagi. Dan kalau misalnya ditanya ada yang beda banget. Mungkin memang ada beberapa karakter yang kayak memang melekat sekali ini Badara Ugi, tapi di sini kayak kita semua pengen memberikan kualitas yang lebih baik lagi gitu. Jadi aku happy banget gitu selama proses syuting. Aku dan juga Mas Kimo tuh banyak banget discuss, dan kita dia mempercayakan aku untuk kayak membebaskan juga gitu, kalau misalnya kayaknya seru nih kalau misalnya karakternya di stretch lagi gitu. Jadi kayak kita sama-sama membuat formula baru untuk mengeksplorasi karakter barunya si Badara Ugi untuk semakin kuat lagi. Dan yang pasti satu yang aku bisa bilang sama kalian, di film ini Badara Ugi jauh lebih dark. Ada seruan apa sih waktu saat syuting gitu, momen-momen apa yang nggak bisa kamu lupakan di saat syuting gitu? Momen yang nggak bisa aku lupakan, ada beberapa lokasi atau set yang ternyata sama kayak di film KKN di Desa Penari gitu. Dan begitu hari syutingnya, terus aku datang ke setnya, nangis. Nangis karena kayak dalam hati tuh, oh wow, 4 tahun lalu saya di sini gitu, dan nggak kebayang, nggak pernah expect kalau bakalan balik lagi menjadi karakter yang sama gitu, dengan warna yang lebih kuat gitu. Tapi ada tarian-tarian baru nggak sih di yang kedua ini? Ada perbedaan nggak dengan pertama? Koreonya beda banget, karena dari musiknya mungkin sentuhannya masih sama ya, kayak gandrung gitu, tapi musiknya beda sebenarnya. Jadi tariannya pun juga total dirombak dari awal sampai akhir. Lumayan mumet sih.
lumayan mumet karena kayak udah lama ya nggak joget nari gitu. Karena kayak terakhir 4 tahun yang lalu nih dengan kostum yang cukup ribet ya untuk menari gitu. Tapi kayak at the same time aku ngerasa kayak happy juga gitu bisa show. Latihan nari berapa lama untuk kali ini? Proses latihan narinya itu barengan sama proses reading, jadi kurang lebih kayak sekitar sebulan. Tapi untuk casting kali ini, casting lagi atau ada proses sendiri castingnya seperti apa sih, Mbak? Casting lagi sih enggak, cuman ini ada satu cerita sih, ini fun fact adalah tiba-tiba waktu itu aku belum dikabarin kalau misalnya film ini bakalan ada lanjutannya gitu. Terus kenapa Mas? Nggak apa-apa terusin. Jadi pengen ikutan ketawa. Iya, jadi aku punya cerita fun fact. Aku belum dikasih tahu dari pihak MD kalau misalkan ini akan ada lanjutannya gitu. Tiba-tiba one day Mas Kimo tuh DM aku by Instagram gitu. Terus dia nanya kayak schedule aman nggak di bulan apa gitu kan. Terus aku kayak balas ada project baru Mas, apa nih seru nih gitu kan. Terus dia bilang kayak ya udahlah kita meeting yuk ngobrol-ngobrol gitu. Belum sempat kejadian. Terus kayak berapa hari kemudian aku ke MD ke kantor gitu. Terus tiba-tiba orang MD kayak announce kalau misalnya film ini akan ada lanjutannya. Terus baru dikasih tahu kayak direkturnya Mas Kimo kayak itu surprise banget sih. Oke. Lagi baru bingung. Tapi ekspektasi kamu untuk di film kali Apa, ini gimana? ekspektasi kamu untuk film kali ini seperti apa? Ekspektasi yang pasti maunya lebih baik ya, lebih lah dari yang sebelumnya gitu. Insya Allah bisa diterima dengan baik juga sama penonton, dan bonusnya adalah ditonton lebih banyak daripada film Kakak Ini Desa Penari, dan komen baiknya juga banyak gitu. Di kesempatan yang sama, Aulia Sarah juga mengungkapkan dirinya yang kini telah menginjak usia kepala 3, namun masih terlihat seksi dengan tubuhnya yang tampak ideal. Meski di tengah kesibukannya saat ini, dirinya masih memiliki waktu untuk melakukan olahraga gym. Berawal dari tidak menyukai olahraga, kini ia menjadikan hal tersebut sebagai lifestyle. Tak hanya rutin melakukan gym, Aulia juga sering melakukan yoga, lari, dan boxing. Lantas apakah ada target baginya untuk olahraga itu sendiri? Dari kamu menjelang bulan puasa, mungkin ada agenda tersendiri kah, atau pengen istirahat atau bikin promo gitu? Kerjaan Menjelang puasa, schedule promo film Bandara Uhi di Desa Penari. Kebetulan memang nanti akan keliling luar kota di banyak titik, insya Allah, amin. Dan nanti deh tungguin ya kejutan-kejutan kita. Tapi ada syutingan lagi sih, pekerjaan proyek dari awal ini? Udah ada, cuman masih di bulan Juni untuk film, masih lama. Jadi untuk sekarang aku fokus di Bandara Uhi di Desa Penari. Berarti kan tiap tahun selama bulan puasa padat banget kesibukan. Kebetulan film KKN ini atau Bandara Uhi juga sama-sama di Lebaran ya. Jadi ya sibuk puasa, sibuk promo. Gitu. Banyak pekerjaan, dan me time kamu apa sih yang kamu lakuin? Me time-nya olahraga. Apa biasanya? Olahraga di tempat gym sih, di F45. Kelas-kelas gitu. Berapa kali seminggu biasanya? Seminggu bisa 5 kali atau 4 kali, tapi kadang-kadang kalau misalnya lagi ambisius bisa seminggu full. Tadi di Instagram membagikan aktivitas selalu berolahraga tuh, bukan berat beban. Memang dirimu tipikal wanita yang suka olahraga gym sendiri atau gimana? Enggak sih, ini sebenarnya kayak lumayan agak random ketemu sama pandemi kemarin. Dulu aku nggak pernah suka olahraga, terus pas pandemi terus kayak mikir aku ngapain ya gitu, cobainlah olahraga di rumah gitu. Ternyata keterusan sampai sekarang dan jadi lifestyle gitu. Untuk targetnya sendiri nggak pengen jadi kayak
bodybuilder atau yang kayak binaragawan, enggak, pengen sehat aja, pengen ideal badannya. Dan memang aku udah menemukan kayak formula di badan aku. Kalau misalkan aku sebenarnya makannya banyak, cuman nggak pernah gemuk gitu. Terus once aku olahraga, aku jadiin lifestyle, ternyata naik berat badannya gitu. Jadi baru ketemu formula kalau aku pengen naik berat badan ya harus di-combine sama olahraga. Kalau makan doang nggak bakalan jadi apa-apa gitu. Selain fitness sendiri apa sih biasa olahraga yang Yoga, wall time, lari. Kayaknya sekarang hampir semua cabur aku coba. Karate masih kan? Karate enggak. bela diri kayak enggak. boxing biasa cewek. Oh, boxing juga. Boxing, Muay Thai. Terus sekarang lagi baru nyoba kelas Krav Maga, self defense gitu. Kayaknya emang semua orang juga lagi suka banget olahraga nggak sih gitu. Kayak bahkan ajakan golf lah, ajakan tenis lah, badminton. Tar dulu, bentar, saya bukan atlet gitu. Tapi kalau di sekarang To explain how I feel, it's better to enjoy the ride. Because you Menanti kelahiran putri pertamanya dengan Alisha Subandono, Dude Herlino membagikan cerita perjalanan kehamilan sang istri. Sudah memasuki bulan ke-7, di mana dirinya tengah menyiapkan berbagai hal untuk menyambut kelahiran anak perempuan pertamanya itu. Dude Herlino sudah berkonsultasi bagaimana cara mengurus anak perempuan ke orang-orang terdekatnya. Selain itu, menurut Dude, walaupun ini merupakan kehamilan ketiga yang dijalani Alisha, ia tak merasakan perbedaan yang signifikan pada sang istri dengan kehamilan sebelumnya. Alisha tetap beraktivitas seperti biasanya, bahkan masih berolahraga 2 kali dalam seminggu. Tak hanya itu, untuk membangun bonding dengan kakak-kakaknya, Dude juga sempat mengajak kedua anak laki-lakinya ikut melihat USG dari adik perempuannya itu. Lantas, sudah sejauh mana Dude dan Alisha mempersiapkan persalinan anaknya di bulan April mendatang? Gitu ya, tapi masuk bulan keempat udah mulai lancar, udah mulai bisa menikmati. Nah sekarang bulan ke-7, karena perut semakin besar, akhirnya ruang geraknya dia akan lebih terbatas sekarang nih. Jalan harus nggak boleh terlalu lama, duduk dulu gitu ya. Kemudian saya bilang juga jangan sering naik turun tangga gitu ya. Ica kan dari hamil pertama sampai sekarang ini kan memang selalu aktif ya. Dia inilah bersihin rumah, kalau dulu tetap syuting jalan segala macam. Jadi saya bilang selama tidak memaksakan diri dan tahu di mana batasan dia mesti istirahat, ya dia harus lakuin apapun yang dia mau sih boleh-boleh aja. Tapi nggak membatasi olahraga juga kan? Atau olahraga masih jalan. Justru dokter bilang olahraga harus tetap jalan, tapi disesuaikan dengan kondisi lagi hamil. Ica tuh pilates seminggu 2 kali, jalan kaki paling di rumah treadmill aja gitu. Saya juga bilang Ica mesti ada geraknya gitu ya, supaya jadi ibu hamil kan bukan sakit ya. Hamil itu kondisi di mana badannya ada janin kan gitu. Selama dia nggak sakit, apapun yang dia mau lakuin boleh, tapi tahu batasnya gitu. Abang-abangnya sendiri antusiasnya seperti apa nih menjelang? Wah, ini dia. Kemarin udah lihat-lihat rumah sakit ya, udah ngobrol sama dokter. Akhirnya merimain lagi waktu kelahiran anak pertama dan kedua. Masa-masa menunggu di di kamar ya menjelang lahiran, itu kan momen-momen yang harus dipersiapkan dengan baik ya, terutama mentalnya Ica gitu kan. Tapi alhamdulillah dokter kita sangat baik gitu ya, sangat memberikan semangat bahwa ini kan proses alaminya perempuan. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya mohon doanya lah teman-teman, semoga tetap sehat semua. Nah itu dia, akhirnya saya harus recall lagi tuh yang kemarin pernah waktu Rendra baru lahir, Malik baru lahir ya, bayi yang masih kecil, azanin lagi, komatin lagi gitu kan, cara mandiinnya dan sebagainya ya. Tapi insya Allah masih bisa saya pikirkan lah. Tapi jenis kelaminnya harusnya gimana? Insya Allah perempuan 99%. Dokter bilang gitu. Kakak-kakaknya gimana nih? Ada rasa kecemburuan gitu? Cemburu enggak. Jadi kita Ada hal-hal gemes nggak gitu? Iya, jadi dia itu 2 kali USG Rendra sama Malik kita ajak. Kenapa? Dokter bilang supaya menumbuhkan bonding sama kakak-kakaknya gitu.
Karena nanti kalau bundanya sibuk sama yang kecil, dia takutnya merasa terpisahkan sendiri gitu kan. Jadi kita kasih tahu ini Ade di perut bunda sekarang. Kemudian kemarin kita foto USG feto maternal, jadi udah kelihatan wajahnya seperti apa. Nah itu kita mulai bangun bonding itu dari sekarang sama abang-abangnya. Maksudnya menghadapi istri yang kemudian buat seorang suami dari Mas Dias sendiri gimana sih? Kalau selama ini sih alhamdulillah moodnya Ica sih baik-baik aja ya. Walaupun lagi hamil gitu, karena saya juga siap-siap gitu, ibu hamil apa sih yang berubah gitu kan. Ica perubahannya cuma mual sama ya ruang gerak terbatas karena perut sudah 7 bulan. Selebihnya sama aja, itu dari hamil pertama sampai sekarang sama aja sih, ya begitu aja memang dia. Nah ini dia, saya belum pernah punya anak perempuan. Akhirnya saya coba tanya-tanya, saya telepon kakak saya telepon teman-teman yang punya anak perempuan, apa sih yang perlu dipersiapkan untuk punya anak perempuan. Ternyata memang kan agak beda gitu ya, karena perempuan dia lebih banyak perasaannya yang dia mainkan dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau nanti udah mulai besar, saya mesti ngapain sih gitu. Nah jadi sekarang ini momen saya belajar lah, gimana nanti punya anak perempuan. Karena katanya kalau anak perempuan sama ayahnya agak lain tuh. Ikatannya ini mungkin yang perempuan bisa merasakan ya, sama ayah masing-masing ya. Insya Allah. Nanti bulan Ramadan sendiri, Ica puasa juga kah atau? Kemarin sudah kita tanya sama dokter bilang kalau ibunya sehat dan tidak merasakan sesuatu pusing dan lain sebagainya, nggak apa-apa puasa. Tapi jangan memaksakan diri. Saya tanya Ica nanti mungkin last minute beberapa hari sebelum Ramadan, kalau dia merasa dia sanggup puasa nggak ada masalah puasa. Insya Allah sehat. Insya Allah habis lebaran udah persalinan. Yes, makanya nanti pas lebaran dokter bilang jangan mudik Pak, di Jakarta aja. Karena Bapak akan bolak-balik ke rumah sakit dan saya juga harus standby buat nganterin Ica.